Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK memastikan akan melakukan buyback saham di tengah harga saham turun di atas 50% secara year to date. Persero menegaskan buyback dilakukan memberikan indikasi harga saham saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental dan nilai intrinsik perseroan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK berencana melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham sebesar 250 miliar rupiah dari kas internal perseroan. Pembelian kembali saham perseroan akan dilaksanakan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2026 hingga 19 Agustus 2026. Nantinya dalam pelaksanaan buyback perseroan akan tanpa memperhatikan batasan maksimum yang diperkenalkan dalam pelaksanaan buyback saham. Hal ini sesuai pasal 8 POJK nomor 13 tahun 2023 dan pasal 14 POJK nomor 29 tahun 2023 dan jumlah saham yang beredar yang harus dipenuhi perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen CBDK mengungkapkan pembelian kembali saham untuk membantu mengurangi tekanan jual di pasar pada saat ISG sedang berfluktuasi, sekaligus memberikan indikasi kepada investor perseroan memandang harga saham saat ini belum sepenuhnya mencerminkan fundamental dan nilai intrinsik perseroan. Pada saat keterbukaan informasi ini disampaikan, pergerakan harga saham perseroan terhitung sejak awal tahun berjalan hingga 18 Mei 2026. Harga saham turun di kisaran hingga 50%. Di sisi lain, perseroan menekankan pelaksanaan buyback saham didukung tingkat likuiditas perseroan yang memadai dan dilakukan tanpa mengganggu kondisi keuangan, kegiatan operasional, maupun rencana investasi perseroan. Hal ini mencerminkan perseroan berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Jadi bagi sumber untuk Addiction. Secara intraday pemirsa, pergerakan teknikal saham CBDK di sepanjang perdagangan hari ini cenderung bergerak fluktuatif dan 6 bulan terakhir atau year to date tadi kita sudah sampaikan melemah di atas 50%. Nanti kita akan coba update juga dari sisi 6 bulan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday dari posisi CBDK di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di Rp4.110 per saham, kemudian di pukul 9 pada pagi tadi dibuka stagnan di Rp4.110 per saham. Kemudian 9 lewat 3 menit saham CBDK melesat di zona hijau ke 4.200. Beberapa menit kemudian kembali tertekan ke zona merah ke 4.070. Pada pukul 10 berbalik kembali ke zona hijau ke 4.160 dan 11.20 kembali mengalami tekanan cukup dalam ke intraday terendah hari ini di 4.010 dan pada pukul 12 masih berada di zona merah tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa di 4.070 dan 13.30 di 4.130. Saat ini bergerak flat di 4.110 sama dengan posisi pembukaan pada sesi pertama pada pagi tadi. Kita akan coba lihat pemirsa pergerakan saham CBDK dalam 6 bulan terakhir dan bisa juga menggambarkan dari sisi year to date kebijakan dari perseroan untuk melakukan buyback di tengah saham CBDK secara year to date dan 6 bulan sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Data 50% itu terjadi ketika keterbukaan informasi dirilis pada tanggal 18, namun hari ini secara year to date sudah melemah di 53,03%. Di perdagangan awal Desember di 8.525, kemudian menguat ke 9425 Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga perdagangan hari ini posisi dari CBDK sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. 5 hari perdagangan terakhir di 9,67%, year to date di 53,03% dan secara tahunan sudah melemah di 29,14%. Dari sisi valuasi pemirsa, kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat posisi dari PER atau Price to Earning Ratio-nya di 10,65 kali, PSR-nya di 7,77 kali, PBV-nya di 243 kali dan PCFR minus di 41,26 kali maksud kami. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kategori pilihan pemirsa, saham-saham komunitas berguguran usai diumumkannya kebijakan terbaru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia, di mana tekanan terutama terjadi pada saham CPO dan batu bara yang disebut Presiden Prabowo sebagai komunitas pertama yang diatur dalam PP yang resmi diterbitkan pada Rabu 20 Mei 2026.
penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Prabowo menegaskan penerbitan peraturan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Melalui penerbitan PP ini, aktivitas ekspor sumber daya alam Indonesia mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, dan besi ferroalloy wajib dilakukan penjualannya melalui BUMN tunggal khusus ekspor. Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Usai diumumkannya kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN, saham-saham komoditas pun berguguran pada perdagangan Rabu 20 Mei 2026. Tekanan terutama terjadi pada saham CPO dan batu bara. Hingga akhir sesi pertama, saham CPO seperti LSIP turun 1,09%, SSMS anjlok 6,03%, saham SIMP turun 1,74%, dan saham NSSS terperosok 5,79%. Sedangkan dari saham batubara, saham EDRO turun 5,15%, saham ADMR jatuh 5,88%, saham Bumi terkoreksi 4,3%, saham AMMN turun 6,94%, dan saham AADI terkoreksi 1,22%. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah ingin harga komoditas strategis Indonesia ke depan ditentukan di dalam negeri, sering penataan ulang tata kelola ekspor sumber daya alam. Menurut Prabowo, Indonesia selama ini kehilangan potensi penerimaan besar akibat praktik under-influencing ekspor. Ia menyebut selama 34 tahun terakhir Indonesia kehilangan sekitar 908 miliar US dollar atau setara sekitar 15.400 triliun rupiah karena nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Untuk itu, Prabowo menegaskan pengaturan ekspor komoditas melalui BUMN pengekspor tunggal ditujukan sebagai marketing facility, sehingga bisa memperkuat pengawasan dan monitoring dalam memberantas praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Berbagai sumber, IDXino.